Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Balik lagi bersama Corner Film. Kali ini film yang akan dibahas adalah Anarchy from Colony yang dirilis tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata yang ada di Jepang tahun 1923 yang menceritakan seorang aktivis yang dikenal dengan nama Park Yeol. Karena dia dituduh ikut dalam gerakan 1 Maret di Korea, maka terpaksa Park melanjutkan sekolahnya di Tokyo, Jepang. Dia juga bergabung dengan nama kelompok aktivis penentang sistem kekaisaran Showa Jepang. Dan di sana, dia bertemu dengan salah satu aktivis yang bernama Fumiko Kaneko, hingga memutuskan untuk sehidup semati di penjara. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Film dimulai dengan Park yang sedang menarik becak. Saat penumpangnya turun, ternyata bayarannya kurang 2 sen. Park pun meminta kekurangan tersebut. Tetapi karena penumpangnya adalah warga Jepang, dia tidak mau memberi dan malah menghajar Park. Park pun mampir ke kedai di mana tempat biasa kelompoknya berkumpul. Di sana, Park bertemu dengan Fumiko. Fumiko Kaneko ini adalah warga Jepang. Karena tidak setuju dengan sistem kekaisaran, dia berontak dan memilih bergabung dengan kelompok Park. Park juga merupakan seorang penulis. Dia menerbitkan sebuah buku puisi. Fumiko begitu tertarik dan sangat mengagumi puisi Park. Saat Park tiba dan Fumiko melihat, dia juga tidak segan mengajak Park kenalan dan langsung jatuh cinta. Suatu malam, Park dan kelompoknya memberhentikan seorang pimpinan redaksi berita. Park menanyakan uang kampanye yang dikirim dari Rusia untuk kelompoknya, dan ternyata uang itu dikorupsi, serta menganggap Park dan kelompoknya bodoh. Mendengar perkataan itu, Park dan kelompoknya segera menghajarnya. Setelah selesai, Park kembali ke kedai di tempat biasa mereka berkumpul. Di sana, mereka sedang membahas bagaimana cara mendapatkan uang untuk membuat sebuah bom. Karena selama ini, bom pesanan mereka dari Shanghai belum juga sampai. Mereka pernah coba membuat, tetapi tidak berhasil dikarenakan terdapat bahan yang kurang. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba 2 orang samurai yang sedang mabuk lewat dan melihat kelompok Park. Karena tidak tahan dengan ocehan mereka, Fumiko kesal dan menyiram mereka dengan sup panas. Karena kejadian itu, Park dan Fumiko memutuskan tinggal satu rumah dengan sebuah perjanjian tertulis. Scene berpindah. Saat mereka sedang rapat kelompok, Park melihat Junha dan Haseo dengan penuh kecurigaan, seperti ada yang mereka sembunyikan. Haseo sendiri sama dengan Fumiko, warga Jepang yang menentang pemerintahan. Karena Park takut rencananya gagal, dia menanyakan kepada Junha, apakah Junha memberitahu rencana mereka kepada Haseo untuk membeli bom dari Shanghai. Junha merasa tersinggung dengan pertanyaan Park. Junha pun langsung mengajak Haseo pergi. Karena kejadian itu, setibanya di rumah, Fumiko menampar Park karena dia tidak diberitahu terkait pembelian bom dari Shanghai. Dan Park juga melanggar perjanjian tertulis mereka. 1 September 1923, terjadi gempa 7,9 skala Richter di wilayah Kanto dan Tokyo.
diperkirakan saat itu menelan korban jiwa sebanyak lebih dari 100.000, serta menyebabkan kebakaran hebat hingga suhu udara mencapai 46 derajat Celcius. Kerugian yang diperkirakan pemerintah Jepang mencapai 10 miliar yen. Dalam bencana ini, pemerintah mengutus Menteri Dalam Negeri Mizuno untuk menanggulangi akibat bencana tersebut. Namun, kekacauan semakin parah dan kerusuhan di mana-mana menuntut pemerintah. Perdana Menteri menggelar rapat kembali. Saat itu juga Mizuno membuat isu di pemerintahan bahwa orang Korea lah penyebab kerusuhan. Dia juga menyerukan agar Jepang segera melakukan darurat militer terhadap orang Korea. Perdana Menteri menolak karena darurat militer dilakukan jika terjadi perang dan menyinggung apakah ini dendam pribadi Mizuno terhadap orang Korea. Karena saat gerakan 1 Maret di Korea, Mizuno pernah dibom dan dia sempat dipecat dari pemerintahan. Mizuno tetap berusaha keras memprovokasi pemerintahan bahwa yang membakar fasilitas umum dan kantor pejabat adalah orang Korea. Karena keadaan sudah mendesak, Perdana Menteri pun akhirnya setuju dan memberlakukan darurat militer. Dalam darurat militer ini, warga Korea banyak yang terbunuh dan para aktivis Korea banyak ditangkap. Sementara Pak tidak melarikan diri dan memilih tertangkap. Dia mengatakan kepada kelompoknya jikalau mereka lebih aman di penjara. Karena rencana Mizuno melakukan darurat militer, Perdana Menteri Kehakiman mengundurkan diri, dikarenakan terjadi pembantaian warga Korea hampir di seluruh negara Jepang. Data yang tercatat, jumlah korban pembantaian warga Korea sampai dengan 6.000 jiwa. Karena takut disalahkan pemerintah atas isunya tersebut, Mizuno membuat rencana. Dia meminta untuk dicarikan salah satu pejuang Korea dan penentang Jepang. Dalam pencarian, tertangkaplah Junha dan Haseo. Mereka disiksa dan dipaksa mengaku oleh polisi. Karena tidak kuat, akhirnya Junha mengaku bahwa mereka akan membeli bom dari Shanghai, serta menyebutkan nama Pak. Akhirnya Pak dibawa polisi, tetapi saat itu juga Fumiko meminta polisi agar dirinya ikut dibawa bersama Pak. Mereka berdua dijatuhi dengan tuduhan pelanggaran ketertiban umum. Mereka pun dipindahkan ke penjara Ichigaya. Pak dan Fumiko diinterogasi terpisah oleh jaksa, serta Pak ditanya terkait bom yang dibeli dari Shanghai, karena informasi sebelumnya itu didapat dari Junha. Karena Pak tidak ingin teman kelompoknya ikut disalahkan, akhirnya Pak mengakui kalau rencana bom tersebut ia buat sendiri dan ditunjukkan untuk Pangeran Hirohito. Karena Fumiko sangat mencintai Pak, Fumiko pun mengaku semua yang dilakukan Pak, dia pun ikut serta. Mendengar Fumiko sangat mencintainya, Pak meminta bantuan jaksa agar mereka bisa menikah sebelum persidangan mereka digelar. Akhirnya, jaksa pun mengabulkan. Pak dan Fumiko melakukan sesi foto prewedding. Setelah selesai, Pak meminta semuanya keluar agar Pak dan Fumiko bisa berduaan di ruangan. Sebelum sidang dimulai, Pak meminta izin untuk menggunakan pakaian adat Korea saat di persidangan.
Sidang pertama mereka pun digelar. Pak dan Fumiko coba memberikan dan sebab mengapa mereka menentang kekaisaran Jepang. 乗り金のために一つの残忍なる欲望に過ぎない。日本の政府は朝鮮人の下を Karena setelah gempa Kanto terjadi, banyaknya pembantaian warga Korea hingga mencapai 6.000 jiwa. 両手をくくって Saat itu, media asing pun meliput di persidangan Pak dan Fumiko. 隠そうとすればするほど6000人も超える朝鮮人が理由もなく Sebelum pembacaan putusan, Fumiko mengucapkan kata terakhir yaitu dia sangat mengerti isi hati Pak dan sangat mencintai dan tidak akan pernah membiarkan Pak mati sendiri. してはよう、どうか二人を一緒に。あなたを。Hakim pun memutuskan Pak dan Fumiko dijatuhi hukuman mati. Dan setelah putusan pengadilan, banyak media Jepang yang memalsukan pemberitaan Pak dan 일본 신문 Fumiko. 기사 이거 왜 이래? 사실이랑 완전 다른데? 우리가 재판장한테 욕설을 퍼부었대. 어? Kaisar pun mengurangi hukuman mereka menjadi seumur hidup. Tidak lama kemudian, Pak pun dipindahkan ke penjara daerah Chiba. Sementara Fumiko dipindahkan ke penjara Utsunomiya dan diberikan kartu keluarga bahwa mereka berdua sah menjadi suami istri. Setelah beberapa bulan mereka dipindahkan, Pak mendapat kabar bahwa Fumiko sudah meninggal dan tanpa ada kejelasan apa penyebabnya. 検視の担当医との面談も君はフミコ朝鮮 Dengan beredarnya foto pernikahan mereka, pemberitaan juga banyak yang menyebut bahwa Fumiko hamil dan dibunuh agar tidak melahirkan di penjara. Pak juga meminta agar jenazah Fumiko dipindahkan ke kampung halaman Pak di Korea. Pak dipenjara 22 tahun 2 bulan dan dibebaskan pada Oktober tahun 1945. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah ketika cinta mengalahkan segalanya. Gimana alur cerita filmnya? Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat salah dalam voice over dan narasi. Terima kasih.